Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Alifa Zahra dengan NIM F1S1200074 dari kelas R001. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah riset operasi dengan materi teori antrian. Di sini saya akan mengambil jurnal yang berjudul Analisis Proses Produksi menggunakan teori antrian secara analitik dan simulasi. Pendahuluan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan model dan karakteristik sistem antrian pada tahap finishing queue. Penelitian sebelumnya terhadap analisis sistem antrian pada proses produksi oleh Nikowati 2010 dengan menerapkan metode simulasi antrian untuk menganalisis kinerja dari sistem antrian dan mengembangkan model antrian untuk saran perbaikan. metode metode penelitian teori antrian ini adalah studi matematis yang berkaitan dengan keadaan yang berhubungan dengan segala aspek orang atau barang menunggu untuk dilayani. Teori antrian pertama kali diperkenalkan oleh Agner Krarud Erlang, seorang ahli matematika dari Denmark pada tahun 1917. Teori antrian digunakan untuk menganalisis kinerja atau karakteristik sistem antrian yang ada dengan menggunakan model antrian. Model antrian digunakan untuk merepresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada dalam sistem nyata. Nah, di sini terdapat beberapa faktor penting dalam melakukan analisis terhadap antrian, yaitu yang pertama, itu ada laju kedatangan dan laju pelayanan, di mana laju kedatangan adalah rata-rata jumlah kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas pelayanan selama periode waktu tertentu, sedangkan laju pelayanan adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada distribusi waktu antara kedatangan dan waktu pelayanan. Waktu antar kedatangan adalah waktu kedatangan antara pelanggan satu dengan pelanggan berikutnya. Waktu pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan pelanggan saat mendapatkan pelayanan. Selanjutnya ada populasi pelanggan. Populasi pelanggan atau dapat disebut juga populasi sumber adalah total jumlah pelanggan yang membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada kapasitas antrian, di mana kapasitas antrian merupakan jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada di dalam sistem antrian. Selanjutnya ada disiplin antrian, di mana disiplin antrian menunjukkan aturan urutan kedatangan dan urutan pelayanan pelanggan. Yang terakhir ada mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan meliputi jumlah fasilitas pelayanan dan jumlah jalur pelayanan paralel atau pelayan pada setiap fasilitas pelayan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di suatu perusahaan pengolahan sarang burung walet yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus pada lini produksi finishing 2 pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi waktu mulai dan waktu selesai. Suatu barang dilayani pada setiap sub tahap finishing 2 sebagai data waktu pelayanan pada tanggal 26 Agustus sampai 8 Oktober 2018. Data waktu kedatangan diambil dari waktu selesai pada data waktu pelayanan di subtahap sebelumnya. Data sekunder meliputi jumlah jam kerja, informasi pembagian ruang kerja, data kerja atau pelayanan, dan lain-lain. Pada tahap finishing 2, pelayanan dibagi menjadi dua ruang kerja, yaitu pelayanan untuk barang yang berasal dari ruang A dan pelayanan dari barang yang berasal dari ruang B dan C. Pada penelitian ini, analisis antrian dilakukan terpisah setiap subtahap finishing 2, baik di ruang A maupun ruang B dan C. Masing-masing yaitu sistem antrian pada koreksi 2, atau K2, penyempurnaan 1 atau P1, dan penyempurnaan 2 atau P2. Nah, langkah penelitian yang pertama itu adalah proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok.
Satuan hitung untuk barang adalah kotak tanpa memperhatikan jumlah sarang burung walet yang ada di dalam kotak, sedangkan satuan waktu yang digunakan adalah jam. Nah, berikut ini adalah gambar dari rangka penelitian, di mana yang pertama ada pengamatan dan pengambilan data, yang kedua itu ada menghitung laju kedatangan dan laju pelayanan, yang ketiga ada menentukan distribusi probabilitas data menggunakan SECV 3.0, yang keempat menentukan model antrian. Selanjutnya yang kelima itu menghitung dan menganalisis karakteristik sistem antrian secara analitik. Yang keenam ada menghitung dan menganalisis karakteristik sistem antrian dengan simulasi menggunakan QSS 1.0. Yang ketujuh, menganalisis perbedaan karakteristik sistem antrian. Ada pertama ada analitik dan simulasi, yang kedua ruang A dan ruang B dan C. Yang kedelapan yang terakhir itu adalah penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, laju kedatangan dan laju pelayanan. Nah, di sini ada tabel 1, laju kedatangan yang berkode new dan laju pelayanan laju kedatangan yang bertanda lambda dan laju pelayanan itu yang bertanda new. Nah, pada tabel ini rekapitulasi perhitungan laju kedatangan dan laju pelayanan masing-masing setahap disajikan pada tabel 1, yaitu tabel ini. Pada setiap subtahap di ruang A ini, laju pelayanan lebih besar daripada laju kedatangan. Sedangkan di ruang B dan C, setiap subtahap memenuhi syarat ini lebih besar dari lambda, sehingga masing-masing subtahap di kedua ruang tersebut memenuhi syarat steady state. Nah, selanjutnya ada hasil uji distribusi data, di mana hasil uji distribusi data waktu antara kedatangan disajikan pada tabel 2, di sini tabel 2, hasil uji distribusi waktu antar kedatangan, sedangkan hasil uji distribusi waktu pelayanan disajikan pada tabel 3, ini tabel 3. Nah, hasil distribusi waktu antar kedatangan maupun waktu pelayanan pada setiap subtahap finishing 2 tidak mengikuti distribusi eksponensial, sehingga untuk model antrian dasar mengikuti distribusi umum atau general. Nah, di sini ada penyusunan model antrian. Di sini ada tabel 4, ini tabel model antrian setiap subtahap finishing 2. Ini ada subtahapnya itu ada K2, P1, dan P2. Nah, jadi jenis distribusi G atau general sesuai dengan hasil uji distribusi pada tabel 2 dan 3 tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Sedangkan jumlah pelayanan sesuai dengan jumlah pekerjaan atau pelayan pada masing-masing subtahap di finishing 2. Sedangkan disiplin antrean FIFO sesuai dengan model dasar yang diasumsikan di dasar teori. Kapasitas antrian dan populasi pelanggan diasumsikan tidak terbatas. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik sistem antrian secara analitik. Nah, di sini ada tabel 5. Tabel 5 ini adalah tabel karakteristik sistem antrian tahap finishing 2 hasil analitik. Nah, di dalam subtahapnya itu ada K2, P1, dan P2. Nah, berdasarkan model yang sudah diperoleh serta laju kedatangan dan laju pelayanan yang sudah dicari sebelumnya, dapat dihitung besaran-besaran karakteristik sistem antrian sesuai dengan persamaan 6 sampai persamaan 11. Nah, di sini tabelnya. Nah, nilai karakteristik sistem antrian terkecil ada pada subtahap koreksi 2, baik di ruang A dan ruang B dan C. Hal ini berarti panjang antrian dan jumlah barang dalam sistem lebih sedikit daripada penyempurnaan 1 dan penyempurnaan 2. Begitu pula waktu tunggu barang dalam antrian maupun dalam sistem pada subtahap. Koreksi 2 memiliki waktu lebih sedikit dari penyempurnaan 1 dan penyempurnaan 2.
Nah, selanjutnya itu ada simulasi sistem antrian. Pada simulasi ini, selain dilakukan simulasi dengan disiplin antrian FIFO atau selanjutnya disebut simulasi FIFO, sesuai dengan asumsi model antrian pada penghitungan analitik. Juga dilakukan simulasi dengan antrian zero atau selanjutnya disebut simulasi zero, yang merupakan disiplin antrian yang juga sering terjadi pada kenyataannya. Karakteristik sistem antrian hasil simulasi FIFO disajikan pada tabel 6. Berikut ini tabel 6. Sedangkan simulasi zero pada tabel 7. Ini ada tabel 7 ya. Nah, validasi model simulasi itu dilakukan dengan membandingkan waktu pelayanan hasil simulasi FIFO atau WF dikurangi WQ dengan waktu pelayanan pada sistem nyata. Berikut disajikan hasil validasi berupa nilai asing, hasil uji main what new, pada tabel 8, berikut tabelnya. Ini ada tabel hasil validasi waktu pelayanan simulasi dan sistem nyata. Nah, di sini ada ruang A dan B, B dan C. Berdasarkan hasil uji main what new pada tabel 8 dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai esensi seluruhnya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan antara waktu pelayanan pada simulasi dan sistem nyata. Nah, begitu saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.